Bab 28. Munafik. Claire Sen tidak akan pernah melupakan apa yang dikatakan Golden Ye padanya. Dia hanya asistennya di luar, tapi bahkan jika dia kembali ke kediaman Ye, dia tidak akan menjadi istrinya. Claire Sen memiliki semua pengetahuan diri ini. Pernikahan ini adalah tentang mendapatkan apa yang mereka masing-masing butuhkan. Asisten. Kak Joan mengulang panggilan itu dan menatapnya dengan bercanda untuk waktu yang lama, kemudian menghela nafas. Kamu bilang asisten, baiklah aku percaya. Datang dan duduklah di sini ketika kamu selesai mengganti pakaianmu. Claire Sen berjalan mendekat, Kak Joan mulai menata rambutnya. Apakah ingin menata rambutmu juga? Tentu saja, rambut kamu ini tidak cocok. Kak Joan sangat cepat, dia menyisir rambutnya, pertama-tama memotong poninya. Rambut Claire Sen sangat bagus, rambutnya sangat lembut, dua poni yang dipotong Kak Joan dengan lembut menempel di pipinya, memperbaiki tipe wajahnya, menggulung rambutnya menjadi bergelombang dan mengembang. Mengaplikasikan riasan setelahnya. Selesai. Claire Sen duduk dan hampir tertidur lelap. Kak Joan tiba-tiba menjentikkan jari di depannya. Claire Sen terkejut, tiba-tiba membuka matanya. Di cermin, seorang wanita dengan kulit putih, rambut panjang menawan dan bibir merah terpantul. Claire Sen terkejut dengan wanita ini. Bagaimana? Apakah terkejut dengan kecantikanmu sendiri? Kak Joan menopang tubuh di atas meja dengan satu tangan, menatapnya sambil tersenyum. Claire Sen mencondongkan tubuh ke depan dan melihat dirinya di cermin, bagaimanapun itu terasa tidak nyata. Apakah ini benar-benar dia? Dia secantik ini. Jangan ragukan, ini dirimu sendiri, wajahmu sangat cantik dan kulitmu bagus, hanya saja biasanya kamu lalai merawat kulitmu dan kulitmu agak kering. Bawa botol semprot ini, jika merasa kering, semprot saja nanti, beli lebih banyak masker wajah untuk merawat dirimu sendiri. Claire Sen tergagap dan mengangguk setelah diajari oleh Kak Joan seperti ini, baiklah. Sangat cantik, Golden pasti akan menyukainya. Pertama kali seseorang memujinya, Claire Sen tiba-tiba menjadi bingung. Tepat pada saat ini, Arthur Xiao mendesaknya keluar, Kak Joan membawanya keluar. Arthur Xiao tertegun saat melihat Claire Sen, dia menunjuk pada bibirnya untuk waktu yang lama, tapi akhirnya berkata, Tuan Muda Ye sudah bangun, Nona Sen, cepatlah. Oh. Mendengar Golden Ye sudah bangun, Claire Sen menjadi gugup tanpa sadar. Kak Joan berjalan keluar bersamanya, pintu mobil terbuka, Golden Ye duduk di dalam, laptop di depannya menyala, jari-jarinya yang ramping sedang mengetik di keyboard, headset Bluetooth disematkan ke telinganya, bibir tipisnya bergerak sesekali, seperti sedang bekerja. Tuan Muda Ye, sudah selesai. Arthur Xiao melangkah maju dan berkata dengan suara rendah. Golden Ye mengabaikannya, mengatakan sesuatu kepada orang di ujung laptop itu. Setelah itu, dia mematikan laptop, menatap ke arah di mana mereka berada. Pada awalnya, Golden Ye hanya melirik secara tidak sengaja, ketika tatapannya melewati Claire Sen, mata berwarna tinta itu terlintas perasaan kagum, tetapi dengan cepat menghilang, tidak ada orang lain yang menemukannya, tetapi Kak Joan menemukannya, memeluk pundak Claire Sen, bagaimana? Sangat cantik, kan? Mendengar ini, Claire Sen menggigit bibir bawahnya dengan gugup. Warna bibirnya terang, jadi Kak Joan memilih warna yang disukai pria yang paling klasik untuknya, yang sepertinya memiliki kekuatan magis, menarik pandangan Golden Ye dengan erat. Setelah dilihat, Claire Sen memang lebih cantik dari sebelumnya. Setelan yang sangat indah menguraikan sosoknya, dia memiliki pinggang yang ramping dan bagian dada yang berisi, di bawah pinggang yang melengkung dan kencang ada sepasang kaki yang lurus, mengenakan sepasang sepatu hak tinggi. Temperamennya memang ada, tapi apa yang kurang? Mata Golden Ye bergerak ke atas, berhenti ketika dia melihat bibir merah mudanya, lalu berpindah dan mendarat di matanya setelah beberapa saat.
Golden Ye berpikir sejenak, dia mungkin tahu apa yang kurang. Aura. Ketika dia melihat matanya malu-malu dan takut, seperti kucing kecil yang ditinggalkan di jalan mencari beberapa hari pemiliknya yang hilang, seekor kucing kecil yang bingung, bagaimana bisa mengikutinya ke jamuan makan. Memikirkan hal ini, bibir tipis Golden Ye bergerak-gerak ringan, tersenyum agak mengejek. Dengan terpaksa, Clairsen terkejut dia melihat bahwa dia berubah menjadi seperti ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa penilaian Golden Ye ternyata seperti ini. Apa seleramu? Dia sama sekali tidak cocok dengan riasan ini. Setelah Golden Ye mengkritik Clairsen, dia mulai mengkritik Kak Joan lagi. Kak Joan tercengang sejenak sebelum bereaksi, ini tidak cocok. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak punya banyak waktu, tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasan kalian, masuk ke mobil. Setelah berbicara, Golden Ye menarik kembali pandangannya dan melihat dengan dingin ke depan, dia tampak seperti seorang raja, dia tidak peduli tentang apapun. Tingkahnya membuat Clairsen sedikit marah, mengapa dia langsung menyangkal hal-hal yang disiapkan dengan hati-hati. Apakah sangat sulit untuk membuat pujian? Kelemahan di mata Clairsen tiba-tiba menghilang, tinjunya menegang tanpa suara, kemudian dia menggigit bibir bawahnya, menatap dengan marah ke arah Golden Ye. Kak Joan melirik Clairsen, menemukan bahwa matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya amarah, tetapi cahaya amarah inilah yang membuat seluruh wajahnya bersinar, mata yang indah itu seperti cahaya yang bersinar. Kak Joan menatapnya, lalu ke Golden Ye, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tertawa. Dia bodoh, Golden Ye. Bukan karakter yang sederhana. Memikirkan hal ini, Kak Joan menepuk bahu Clairsen, oke, cepat masuk ke mobil. Kak Joan, kalau begitu aku akan pergi dulu, terima kasih hari ini. Sebelum pergi, Clairsen berterima kasih kepada Kak Joan, lalu dengan enggan masuk ke mobil. Pintu mobil tertutup, Clairsen duduk di sampingnya, aroma manisnya yang samar tiba-tiba memenuhi ruang di dalam mobil, juga ikut dalam udara yang dihirup oleh Golden Ye. Aroma samar parfum menyelimuti aroma tubuh wanita itu, bercampur menjadi yang lain. Rasa seperti ini sangat ringan, tapi menyegarkan. Golden Ye sedikit mengernyit. Dia tidak suka wanita memakai parfum, apalagi parfum yang kuat. Tetapi aroma di tubuh Clairsen benar-benar membuatnya merasa sangat nyaman, dia tanpa sadar memperdalam nafasnya. Ketika Golden Ye menyadari bahwa dia melakukan tindakan semacam ini, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Sial, ada apa dengan wanita ini? Apa aroma di tubuhmu? Tanyanya dingin. Clairsen kembali ke akal sehatnya dan menunjuk pada dirinya sendiri, bertanya padaku. Apakah ada orang lain di sini? Dengan nada kasar menjawab. Clairsen. Pengemudi yang mengemudi di depan dan Arthur Xiao. Meskipun mereka memiliki rasa keberadaan yang rendah, mereka seharusnya juga termasuk sebagai manusia, bukan? Tuan Muda Ye, jangan abaikan kami, oke? Itu, Kak Joan berkata bahwa parfum ini baru saja diteliti olehnya, dia pikir itu cocok untukku, jadi dia memberiku sebotol. Setelah berbicara, Clairsen mengeluarkan parfum itu kepada Golden Ye, benar-benar melupakan apa yang dikatakan Golden Ye padanya barusan. Golden Ye memandangi botol parfum, parfum merah muda samar mengalir di dalam botol, takut dia tidak bisa melihat dengan jelas, Clairsen mencondongkan tubuh ke depan untuk sementara waktu, kerahnya sedikit terbuka, memperlihatkan kulit yang putih. Bersambung.